Halo semuanya, perkenalkan nama saya Digit Gutama, NIM 2511011036. Saya di sini mau menempuh program studi pendidikan profesi apoteker di Universitas Bali Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang portofolio pribadi saya, tentang kasus hipertensi dan uh, obat herbal. Adapun tanggal pelayanannya yaitu di 8 Oktober 2025 dan lokasi di rumah. Kasus dan produk herbal yang dilayani adalah kasus hipertensi dengan produk herbal rebusan daun seledri. Selanjutnya adalah pengalaman. Pada hari Rabu 8 Oktober 2025, saya melayani pasien atas nama Nyonya Ayu, usia 50 tahun dengan diagnosis hipertensi sudah sejak lama. Pasien menjalani terapi rutin amlodipin 5 mg satu kali sehari di malam hari. Saat konsultasi, pasien menyampaikan bahwa ia juga rutin mengkonsumsi rebusan daun seledri 2 kali sehari, pagi dan malam atau sore. Namun kadangkala cuma minum sekali sehari saja untuk membantu mengontrol tekanan darah Nyonya Ayu. Tekanan darah rutin dimonitor 1 minggu sekali. Pada saat pengecekan 8 Oktober, tekanan darah Nyonya Ayu adalah 150/80 mmHg. Perasaan saya cukup tertarik dan juga sedikit waspada saat mendengar pasien menggunakan rebusan daun seledri sebagai terapi komplementer. Daun seledri memang dikenal sebagai obat alami untuk membantu menurunkan tekanan darah, tetapi di sisi lain, saya khawatir terhadap potensi efek samping yang ditimbulkan, misalnya seperti dehidrasi karena efek diuretik dari daun seledri. Pada beberapa orang muncul juga reaksi alergi di area mulut atau tenggorokan dan juga potensi interaksi dengan terapi utama. Dari kasus ini, saya belajar pentingnya memahami interaksi antara herbal dan obat modern. Beberapa studi menunjukkan bahwa daun seledri dapat menurunkan tekanan darah dan perbaikan profil lipid setelah mengkonsumsi rebusan daun seledri secara rutin. Namun ada beberapa studi menunjukkan risiko terjadinya hipotensi jika diminum bersamaan dengan amlodipin. Selanjutnya, evaluasi dan rencana perbaikan. Evaluasi yang saya lakukan, saya sudah melakukan pendekatan komunikasi dengan empati dan memberikan edukasi mengenai pemantauan tekanan darah. Namun saya merasa perlu memperdalam literatur tentang keamanan herbal pada pasien hipertensi. Dan untuk rencana perbaikannya, untuk ke depan saya akan menganjurkan pasien untuk memantau tekanan darahnya secara rutin, mencatat respon tubuh setelah mengkonsumsi rebusan daun seledri, dan berkonsultasi dengan dokter apabila terjadi gejala yang tidak diinginkan. Adapun data pasien pada kasus kali ini, yang pertama inisial pasien, Nyonya Ayu, untuk usia dan jenis kelamin 50 tahun perempuan, dan diagnosis medisnya hipertensi, obat modern yang digunakan adalah amlodipin 5 mili, dan herbal yang digunakan adalah rebusan daun seledri. Selanjutnya, adapun subjek pada kasus kali ini adalah pasien mengeluhkan sakit kepala di bagian belakang, dan pasien rutin minum rebusan daun seledri untuk membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Untuk objektifnya, riwayat hipertensi dengan terapi amlodipin 5 mili, dan melakukan pemantauan rutin setiap 1 minggu sekali dengan tekanan darah minggu lalu 160/85 dan saat ini 150/80. Kemudian asesmennya, risiko terjadinya hipotensi akibat kombinasi daun seledri dengan amlodipin 5 mili dan penggunaan herbal tanpa pemantauan dari dokter. Yang selanjutnya di plan, kita melakukan edukasi ke pasien tentang risiko efek samping yang mungkin timbul dan kita sarankan konsultasi ke dokter bila gejala hipotensi muncul. Akhir, pantau tekanan darah lebih sering. Pada form konseling herbal, nama produk herbal yang digunakan adalah rebusan daun seledri dan indikasinya untuk membantu menurunkan tekanan darah dan perbaikan profil lipid. Untuk dosis atau aturan pakainya 1-2 gelas rebusan daun seledri per hari. Untuk efek samping potensial yang mungkin terjadi adalah alergi dan terjadinya hipotensi. Kita sudah melakukan edukasi, dan edukasi yang kita sampaikan itu gunakan dalam dosis wajar, jangan mengganti obat dokter dengan herbal. Dan gunakan herbal sebagai terapi komplementer dan lakukan monitoring tekanan darah secara rutin. Selanjutnya, dokumentasi produk herbal. Nama produk herbal yang digunakan di sini adalah daun seledri, dan kategorinya adalah jamu atau simplicia tradisional. Nomor izin edarnya tidak berlaku karena
bersifat simplisia rumahan. Dan untuk analisisnya, klaim daun seledri sebagai anti-hipertensi didukung dengan bukti ilmiah, tetapi tetap bergantung dengan pola hidup pasien dan pola makan pasien. Selanjutnya, mini review literatur. Di sini kita menggunakan artikel atau literatur yang berjudul Pemberian Air Rebusan Daun Seledri dalam menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Kompelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Jurnal ini kita dapatkan di Jurnal Keperawatan Akimba 2024. Adapun ringkasan dari jurnal tersebut adalah pada penelitian ini diberikan air rebusan daun seledri sebanyak 200 ml per hari selama 5 hari yang diikuti 2 orang responden. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi dan tensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rebusan daun seledri dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada kedua subjek. Pada subjek pertama dengan tekanan darah 155/90 menjadi 120/80. Dan pada subjek kedua terjadi penurunan tekanan darah dari 150/90 menjadi 110/80. Untuk relevansi kasus dengan pasien, rebusan daun seledri dapat mendukung terapi hipertensi pada Nyonya Ayu bila digunakan dalam dosis tepat dan disertai monitoring tekanan darah yang baik atau secara rutin. Di sini saya belajar bahwa penggunaan herbal seperti rebusan daun seledri dapat memberikan manfaat tambahan bagi pasien hipertensi, tetapi juga perlu pemantauan tekanan darah secara rutin dan edukasi mengenai resiko interaksi dengan obat antihipertensi. Adapun implementasi atau implikasi untuk praktek apoteker di apotek adalah apoteker perlu aktif memberikan konseling tentang obat herbal yang aman dan edukasi tentang interaksi herbal dengan obatan. Selain itu, pastikan pasien tidak mengganti obat yang diberikan dengan herbal. Kita menyarankan pemantauan tekanan darah secara rutin. Selamat malam Ibu, ada yang bisa dibantu? Malam Dek, ini Ibu mau gini ngecek kepala Ibu sering sakit nah. Kepala Ibu sakit? Silakan duduk dulu Ibu. Ya, makasih. Mohon maaf sebelumnya Ibu, di sini saya apoteker Gotama. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu keluhannya kenapa tadi? Kepala Ibu sering sakit. Kepala Ibu sakit di bagian mananya? Di depan? Di belakang. Di belakangnya? Ya. Ibu ini sering begadang? Iya sih. Ibu sering begadang. Sebelumnya Ibu ada gini riwayat tensi, gula, atau yang lainnya? Iya, tensi Ibu. Ada riwayat tensi. Sebelumnya kapan Ibu terakhir cek? Ada, udah. Minggu lalu? Minggu lalu? Minggu lalu. Berapa hasil tensinya Ibu terakhir? 160. 160. Untuk sekarang coba dicek dulu ya untuk tensinya. Itu. Relax ya. Iya. Jadi terakhir tensinya Ibu 160 ya. 160 sebentar. Coba dicek dulu untuk sekarang. Kalau boleh tahu untuk umur Ibunya berapa ya? Umur Ibu 50 sekarang. 50. 50 tahun ya. Iya. Udah punya anak berarti Ibunya? Udah. Berapa anaknya? Udah gede-gede berarti anaknya sekarang ya? Udah 2. Udah. Kini sarjana 1. Udah sarjana. Ini untuk hasil tensinya Ibu 150 Ibu per 80. Sebelumnya 160. 150. Sebelumnya kan 160, sekarang 150 Ibu. Udah mau sih turun ya dikit. Ibunya ada konsumsi obat dari dokter? Ada sih gini. Amlodipin 5. Amlodipin 5. Ya.
Ibu ingat gini ya aturan minumnya berapa kali sehari, terus udah diminum rutin. Udah sih 1 hari sekali aja, malam aja. 1 kali sehari udah Ya. diminum rutin, harus diminum setiap hari sih itu Bu, udah diminum rutin. Udah sih. Udah Kadang ada kadang-kadang jedanya. ya. Kadang kalau lupa enggak ada minum. Kalau untuk obat tensi Bu, ini harus diminum setiap hari, diminum rutin, nggak boleh ada jeda Bu ya. Iya. Terus selain obat dari dokter ada konsumsi obat yang lain. Ada ibu gini bikin loloh daun seledri itu lah. Loloh daun seledri. Ya, Itu Ibu gini minum biasanya, ya. minum setiap hari. Setiap hari 2 kali ibu minum, kadang sekali. Oh berarti minumnya setiap habis makan ibunya. Pagi sama sore, kadang pagi aja gitu. Enggak tentu sih. Ada efek lain Bu, kayak mual muntah habis minum loloh itu? Enggak sih. Nggak ada, berarti baik-baik aja. Iya. Nih kalau untuk loloh seledri itu Bu, itu emang bagus sih Bu untuk menurunkan tekanan darah. Tapi untuk kedepannya mungkin saat Ibu kontrol bisa diinformasikan atau dikonsultasikan kepada dokter yang menangani Ibu di bagian tensi. Sampaikan bahwa Ibu ada konsumsi loloh daun seledri. Iya sih. Untuk dari orang tuanya Ibu ada gini, riwayat hipertensi juga. Ada ibunya ibu sih, tensinya juga gitu. Tensinya juga tinggi. Ya. Untuk makanan Ibu udah dijaga. Sering makan makanan asin gitu ya. Ya, kadang lupa itu loh, kadang ibu lupa. Kalau pas ingat ya gini, kadang-kadang lupa itu ya makan yang asin. Makan yang asin-asin. Iya. Kalau untuk makanannya harusnya dikurangi kalau bisa Bu untuk yang asin-asin. Ya. Terus untuk pola tidur, ibunya sering begadang. Ya, sering sih malam-malam jam 11 baru tidur kadang. Jam 11. Ya. Udah Bangunnya jam berapa? Bangunnya ya jam 5 sih. Jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam sih harusnya. Normalnya tidur tuh 6 sampai 8 jam sih Bu ya. Iya. Kalau bisa untuk begadangnya dikurangi dulu Bu ya. Kalau tidak terlalu penting jangan begadang. Ya, kalau tidurnya agak gini tuh ndak bisa tidur. Karena kebiasaannya ibu kan udah tidur jam 11 tuh baru bisa tidur. Oh, karena pulang kerja mungkin jam 11 ya? Iya. Untuk obatnya Ibu boleh lanjutkan nih untuk amlodipinnya diminum 1 kali sehari. Rutin minumnya, jangan ada jeda ya. Iya. Terus untuk lolohnya, Nika bisa lanjut Bu, selama tidak ada efek yang ditimbulkan Bu, kayak mual muntah mungkin. Kalau nggak ada efek kayak gitu, bisa dilanjutkan Bu. Tapi tetap harus dikonsultasikan juga dengan dokter. Iya. Untuk pola makan, dijaga, jangan makan yang asin-asin Bu ya. Jangan makan yang asin-asin. Terus untuk tidurnya juga, kalau bisa jangan begadang. Dan yang terakhir manajemen stresnya Bu, bisa dikontrol, jangan sampai terlalu banyak pikiran. Itu bisa membuat tensi Ibu naik lagi. Iya sih. Ada yang mau ditanyain lagi Ibunya? Enggak sih. Nggak, udah cukup nih. Obatnya harus diminum Bu amlodipin 5-nya harus rutin. Mungkin segitu aja Bu. Iya, makasih ya Adik ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Sekian portofolio pribadi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih.